Ketika seorang imam terlibat dalam politik praktis, maka hal ini berpotensi memecah belahkan umat yang aspirasi politiknya beraneka ragam. Terima kasih kepada saudara-saudara semua yang sempat diri untuk singgah di channel yang sederhana ini, yang mau menggali informasi tentang berita-berita dalam gereja Katolik. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang sebuah tema yang berkaitan dengan gereja Katolik. Tahun 2024 nanti akan menjadi tahun politik yang penting di Indonesia, karena akan diadakan pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden, pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat yaitu DPR, lalu pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD, dan pemilihan kepala daerah di sejumlah provinsi dan kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Pemilihan yang akan terjadi ini akan menentukan siapa yang akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan dan siapa yang akan mewakili rakyat di DPR dan di DPD. Selain itu, pemilihan kepala daerah juga akan menentukan siapa yang akan memimpin dan mengelola provinsi atau kabupaten atau kota tertentu yang ada di seluruh Indonesia. Tentu saja pasti kalian akan bertanya-tanya, apa hubungannya dengan gereja Katolik? Ada beberapa orang yang bertanya, apakah gereja Katolik, khususnya para imam, uskup, dan para klerus lainnya, boleh terlibat dalam politik aktif? Dan apakah mereka boleh menduduki jabatan publik tertentu? Misalnya kepala-kepala daerah. Apakah dalam gereja Katolik ada hukum yang mengatur tentang hal ini? Oke, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering menjadi bahan perbincangan yang menarik di kalangan para imam itu sendiri, bahkan di kalangan kaum awam. Karena mereka menjumpai ada beberapa kasus yang memperlihatkan bahwa ada imam-imam tertentu, imam-imam dalam tanda petik adalah pastor Katolik, dengan tutur kata, sikap dan tindakannya terlibat dalam politik praktis dan bahkan mencalonkan diri sebagai kandidat untuk sebuah jabatan publik tertentu. Ada imam-imam tertentu yang terlibat baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan mendukung pasangan-pasangan atau paslon tertentu. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Apa yang diangkat dalam catatan kecil ini hanyalah sebuah upaya untuk reaffirm apa yang telah menjadi ketentuan formal yuridis Gereja Katolik Universal, sebagaimana tertuang dalam kitab hukum kanonik yang mengatur tentang kehidupan menggereja dan juga aturan-aturan tentang bagaimana orang harus terlibat dengan masyarakat atau dengan gereja pada umumnya. Secara umum, gereja adalah sebuah lembaga keagamaan. Gereja Katolik memiliki pandangan tentang hubungan antara agama dan politik. Gereja Katolik mengajarkan bahwa umat Katolik harus terlibat dalam kehidupan sosial dan politik untuk memajukan kesejahteraan bersama
dan mempromosikan keadilan sosial. Namun, Gereja Katolik juga memiliki aturan yang mengatur keterlibatan anggota, klerus, imam, pastor, uskup, dan lain-lain dalam politik. Menurut hukum kanonik, pastor diharapkan memperhatikan tugas pastoral mereka sebagai gembala jemaat dan menjaga netralitas dalam politik. Dalam hal ini, seorang imam atau pastor harusnya tidak memihak pada partai politik tertentu atau terlibat secara langsung dalam kampanye politik. Namun hal ini tidak berarti bahwa pastor tidak dapat berbicara tentang isu-isu politik yang berkaitan dengan nilai moral dan ajaran Gereja Katolik. Sebagai gembala gereja atau imam atau pastor dapat memberikan pengajaran moral tentang isu-isu politik tertentu dalam membimbing umat Katolik dalam pengambilan keputusan politik yang bijaksana berdasarkan prinsip-prinsip gereja. Nah, imam Katolik juga adalah manusia. Manusia itu sendiri adalah zoon politikon, kata filsuf Yunani Aristoteles. Manusia sebagai zoon politikon adalah makhluk yang berpolitik. Politik itu sendiri dipahami sebagai sebuah ikhtiar untuk mewujudkan kebaikan bersama atau bonum commune yang mencakup apa yang benar, baik, dan adil bagi semua masyarakat. Secara eksistensial, imam adalah makhluk berpolitis yang beragama dan makhluk agamis yang berpolitik. Sebagai manusia, politik melekat pada diri seorang imam sebagai hak kodrati. Sehingga politik menjadi hak fundamental seorang imam. Maka atas dasar itu, sebagai manusia, imam juga memiliki hak politik yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Imam berkewajiban untuk terlibat dalam politik lewat upaya sadar dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan komitmen bersama, yaitu bonum commune yang merupakan tujuan dari politik itu sendiri. Pertanyaannya, apakah Gereja Katolik memiliki hukum yang mengatur tentang keterlibatan imam dalam politik? Jawabannya iya. Dalam Gereja Katolik ada ketentuan yang mengatur. Kendati di satu pihak diakui bahwa imam memiliki hak politik yang inheren dalam dirinya sebagai manusia. Namun Gereja Katolik mengatur hak politik imam ini. Kitab Hukum Kanonik KHK 1983 Kanon 287 paragraf 2 menyatakan bahwa para imam dilarang untuk turut ambil bagian secara aktif dalam partai-partai politik dan dalam kepemimpinan serikat-serikat buruh, kecuali jika menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang atas hal itu perlu untuk melindungi hak-hak gereja atau memajukan kesejahteraan umum. Nah, ketentuan yuridis ini memiliki peraturan yang erat dengan paragraf pertama dari Kanon 287 ini, di mana dikatakan bahwa klerus hendaknya selalu memupuk damai dan kerukunan dengan sekuat tenaga berdasarkan keadilan yang harus dipelihara di antara sesama manusia. Di sisi lain, melarang keterlibatan imam dalam politik praktis demi menjaga self-identity seorang imam sebagai pelayan Tuhan dan simbol pemersatu umat. Larangan ini dilatar belakangi oleh pengalaman buruk masa lampau ketika imam terlibat terlalu jauh dalam politik. Ketika seorang imam terlibat dalam politik praktis, maka hal ini berpotensi memecah belahkan umat yang aspirasi politiknya beraneka ragam. Pilihan tentu ada di tangan seorang imam. Gereja Universal telah memberikan arahan dan ketentuan yang jelas menyangkut keterlibatan imam dalam politik. Imam memang harus terlibat dalam politik demi kebaikan bersama. Ia tidak boleh menjadi penonton yang sopan atau berpuas diri dalam pelukan sentimental dan interioritas yang netral. Ia harus berpihak pada keadilan dan kebenaran. Ia harus konsen dengan aneka persoalan sosial, kemasyarakatan yang mencabik-cabik keutuhan hidup bersama.